Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atas nama Sarsa Fitraha, Siti Nuria Usman, Efrata Lydia Matelda Pakilaran, Icianti Deja Madin, Muhammad Reski Ramadan Ali Akbar, Nurul Azizah, Yoga Andriani, dan Sri Wahyuningsi. Selanjutnya adalah pembawaan materi yang akan dilakukan oleh anggota kelompok kami. Kapsul adalah sediaan serbuk yang diisikan dalam cangkang kapsul atau berupa sediaan cair setengah padat yang dibungkus dengan kapsul dasar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kapsul, kelebihannya yaitu 1. Bentuknya menarik dan praktis. 2. Cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi obat yang berasa dan berbau tidak enak. 3. Mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam perut sehingga obat dapat diabsorpsi. 4. Dokter dapat mengkombinasikan beberapa macam obat dan dosis yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pasien. 5. Kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan zat tambahan. Kekurangannya yaitu 1. Tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap. 2. Tidak bisa untuk zat yang higrokosip atau menyerap lembab. 3. Tidak bisa untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. 4. Tidak bisa digunakan untuk balita. 5. Tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, kapsul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keseragaman bobot. Cara untuk kapsul yang berisi obat kering. Timbang 20 kapsul. Timbang lagi kapsul satu per satu. Keluarkan semua isi kapsul. Timbang seluruh bagian cangkang kapsul. Hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap kapsul tidak boleh lebih dari yang ditetapkan kolom A, dan untuk setiap 2 kapsul tidak lebih dari yang ditetapkan kolom B. Bobot rata-rata tiap kapsul 120 mg atau lebih. Perbedaan bobot isi kapsul dalam persen. Dalam kolom A kurang lebih 10%, dalam kolom B kurang lebih 20%. Bobot rata-rata tiap kapsul lebih dari 120 mg. Perbedaan bobot isi kapsul dalam persen. Dalam kolom A kurang lebih 7,5%, dalam kolom B kurang lebih 15%. Cara untuk kapsul yang berisi bahan cair atau pasta. Timbang 10 kapsul, timbang lagi satu per satu, keluarkan semua isi kapsul. Cuci cangkang kapsul dengan eter P, buang cairan cucian, biarkan hingga tidak berbau eter. Timbang semua bagian cangkang kapsul. Hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak lebih dari 7,5%. Yang kedua, waktu hancur. Lakukan pengujian waktu hancur menggunakan alat seperti yang tertera pada kompresi, kecuali dinyatakan lain. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan kelima kapsul tidak boleh lebih dari 15 menit. Yang berikutnya atau yang terakhir ada penyimpanan. Dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya berisi zat pengering dan diletakkan di tempat sejuk. Kapsul terdiri atas. Kapsul keras adalah kapsul menggunakan cangkang kapsul dibuat dari gelatin dalam berbagai ukuran disesuaikan dengan serbuk obat yang akan diisi. Cangkang kapsul umumnya berbentuk tabung berujung bulat, terdiri dari wadah dan tutup. Obat diisi penuh dalam cangkang kapsul. Wadah ditutup menggunakan cangkang kapsul. Tutup yang sesuai dan dipatri dengan air atau lem yang lain yang cocok. Kapsul yang sudah ditutup tidak mudah dibuka lagi.
Untuk serbuk obat yang berjumlah sedikit, agar cangkang kapsul wadah terisi penuh, dapat ditambahkan zat tambahan yang cocok. Jika obat mengandung air, sebelum diisi, air sedapat mungkin dihilangkan terlebih dahulu dan kemudian dicampur dengan parafin cair atau vaselin atau minyak nabati yang cocok. Kapsul kenyal adalah kapsul menggunakan kapsul dasar yang dibuat dari campuran terdiri dari campuran gelatin, gliserol, dan sorbitol atau metil selulosa dalam perbandingan sesuai dengan kekerasan kapsul yang dikehendaki. Obat berupa cairan atau setengah padat dibungkus dengan kapsul dasar dan dicetak menggunakan cetakan khusus dalam bentuk bulat lonjong atau tabung berujung bulat. Pada pembuatan cangkang kapsul atau kapsul dasar dapat ditambahkan zat pengawet atau zat warna. Kapsul dapat bersalut enterik, dan pada pembuatan kapsul agar diusahakan dalam ruangan berkelembapan lebih kurang dari 60%. Selain jenis kapsul tersebut di atas, ada juga disebut sol kapsul, yaitu kapsul lunak dan tertutup, dan biasanya diberi warna bermacam-macam. Bobot atau volume obat yang dapat diisikan ke dalam kapsul tergantung pada sifat bahan obat itu sendiri. Pemilihan ukuran tergantung pada berapa banyak isi bahan yang akan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Sebagai pedomannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, bobot dan ukuran kapsul. Nomor ukuran 000, asetosalnya 1 gram, natrium bikarbonatnya 1,4 gram, NBB-nya 1,7. Nomor ukuran 00, asetosalnya 0,6, natrium bikarbonatnya 0,9, NBB-nya 1,2. Nomor ukuran 0, asetosalnya 0,5 gram, natrium bikarbonatnya 0,7 gram, NBB-nya 0,9, dan seterusnya dari 1 hingga nomor ukuran kelima. Yang kedua, volume dan ukuran kapsul. Nomor ukuran 000, volumenya 1,7 ml. Nomor ukuran 00, volumenya 1,2 ml. Nomor ukuran 0, volumenya 0,85 ml, dan seterusnya hingga nomor ukuran 5. Dan untuk hewan, nomor ukuran 10, volumenya 30 ml. Nomor ukuran 11, volumenya 15 ml, dan nomor ukuran 12, volumenya 7,5 ml. Ada 3 cara untuk pengisian kapsul, yaitu yang pertama yaitu adalah tangan. Cara ini merupakan yang paling sederhana karena menggunakan tangan tanpa bantuan alat lain. Bila melakukan pengisian dengan cara ini, sebaiknya petugas menggunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat ke dalam kapsul dapat dilakukan dengan cara membagi serbuk sesuai jumlah kapsul yang diminta. Selanjutnya, tiap bagian serbuk tadi dimasukkan ke dalam badan kapsul lalu ditutup. Yang kedua, alat bukan mesin. Alat yang dimaksud di sini adalah alat yang menggunakan tangan manusia. Dengan alat ini akan didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaan yang dapat lebih cepat karena satu kali pembuatan dapat menghasilkan berpuluh-puluh kapsul. Alat ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang tetap dan yang bergerak. Cara pengisiannya itu, yang pertama, buka bagian kapsul. Yang kedua, badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang pada bagian alat yang tidak bergerak atau tetap. Yang ketiga, taburkan serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul. Yang keempat, ratakan dengan bantuan alat kertas film. Yang kelima, tutup kapsul dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian alat yang bergerak. Yang ketiga, alat mesin. Untuk memproduksi kapsul secara besar-besaran dan menjaga keseragaman kapsul perlu digunakan alat mulai dari membuka, mengisi, sampai menutup kapsul. Cara pembuatan obat dalam bentuk kapsul dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahan seperti yang pertama, bahan padat atau serbuk.
Bahan-bahan ini sebelum dimasukkan ke dalam kapsul dasar harus dicampur atau diracik terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan atau teknik meracik bahan obat dalam bentuk serbuk. Untuk hal-hal tertentu, suatu campuran dapat dibuat dalam massa atau adonan pil. Kemudian dibagi atau dipotong-potong sebanyak kapsul yang akan dibuat, lalu diisikan ke dalam cangkang kapsul. Campuran bahan dapat dimasukkan langsung tanpa bahan penambah. Bahan cair. Pada umumnya, cangkang kapsul dibuat dari bahan-bahan yang dapat larut di dalam air, juga dapat dirusak oleh bahan-bahan tertentu. Membuat bahan obat yang akan diisikan ke dalam cangkang kapsul harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, cairan mengandung air. Itikol dapat merusak dinding cangkang kapsul sebelah dalam, yang lama-kelamaan merusak kapsul tersebut. Bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam cangkang kapsul setelah dibuat massa pil. Yang kedua, cairan yang mengandung etanol kurang dari 90% dapat merusak cangkang kapsul. Yang ketiga, minyak-minyak astiri atau lemak, karbon tetrahyoridum, bensol, ater, dan lain-lain, tidak merusak cangkang kapsul, dapat dimasukkan tanpa bahan penambah. Begitu juga oleum karyopili, meskipun 78% senyawa fenol. Minyak-minyak astiri dan kreosot sebaiknya dicampur dengan minyak lemak untuk mengurangi rangsangan pada lambung. Yang keempat yaitu senyawa fenol atau sediaan yang kadar fenolnya tinggi, seperti KR, eosot, Pix liquida, dapat merusak cangkang kapsul dengan sendirinya dimasukkan setelah dicampur dengan konstituen dalam kurung minyak lemak atau tercampur dengan minyak astiri, atau dapat dibuat massa pil hingga kadar fenol tidak lebih dari 40%. Yang terakhir yaitu nitrogliserin, dapat dipakai larutannya dalam minyak lemak dengan kadar 1%. Cangkang kapsul yang berisi bahan cair ditutup menggunakan cangkang kapsul tutup yang sesuai dan dipatri dengan air atau larutan gom supaya dapat melekat dan tidak mudah dibuka lagi atau cairan isi kapsul tidak keluar melalui sisi wadah kapsul dan tutup kapsul. Dan selesai kapsul diletakkan dengan cara berdiri dan harus diperhatikan jangan sampai bagian luar dari cangkang bersentuhan dengan obat karena nantinya akan berbau seperti bahan yang diisikan. Itulah pembawaan materi dari kelompok kami untuk teman-teman yang telah